Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aracana Renata dengan NIM 231232014 akan mempresentasikan tentang organologi rebab. Mari kita simak selengkapnya. Yuk. Rebab merupakan alat musik instrumen kordofon atau alat musik yang bersumber dari senar atau dawai yang dimainkan dengan cara digesek seperti halnya alat musik biola. Pengertian alat musik rebab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rebab sebagai alat musik gesek yang menyerupai biola bertali 2 atau 3 dan biasanya digesekkan dengan cara ditegakkan di lantai dan penggeseknya berada di belakang rebab. Sementara itu, mengutip dari Agus Heri dalam skripsinya berjudul Rebab Tiluanda dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau yang sekarang disebut ISBI, dilihat dari segi etimologi, rebab berasal dari bahasa Prancis, yaitu rabab yang bermakna sedih. Hal ini dikemukakan oleh Sopandi dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Muziekwisle Denes. Namun tak semua karakter yang dimainkan rebab bernada sedih, tapi juga bisa gembira, bisa marah, dan sebagainya bergantung pada lagu yang dibawakan dan laras yang digunakan. Dan menurut saya, pembawaan ornamentasi juga penting untuk membangun suasana tersebut. Pada satu set rebab terdapat pucuk, lalu ada puret, lalu ini ada pangeset, lalu ini ada untuk penyangga kawat, lalu ada senar atau kawat, lalu ada batang rebab, lalu di bagian bawah batang terdapat wangkis. Ini namanya kulit babat, lalu ini namanya tumbang sari, ini sisir, ini bantal, ini karet penyangga agar rempah-rempah yang di atas tidak jatuh. Lalu ada peredam, ini ada tuner untuk menyesuaikan ada yang kita inginkan. Lalu ada kaki rebab atau suku rebab. Selanjutnya adalah bagian fungsi. Cek. Pucuk terbuat dari kayu atau kai, berfungsi sebagai hiasan. Puret terbuat dari kayu atau kai, dulunya bukan hanya sekedar hiasan semata, melainkan ia berfungsi sebagai tuner untuk mengatur kencang atau kendornya nada yang kita inginkan. Batang rebab terbuat dari kayu, berfungsi sebagai penyangga telapak tangan agar kita dapat memainkan jari untuk menghasilkan nada yang kita inginkan dengan lebih mudah. Wangkis merupakan resonator dan untuk memantulkan bunyi atau suara ke bagian depan. Wangkis terbuat dari kayu, lalu pada bagian dalam wangkis terdapat cekungan ukiran, lalu dilapisi menggunakan kulit babat dan terdapat baju rebab, fungsinya sebagai hiasan semata. Tumpang sari terbuat dari kayu, fungsinya sebagai penyangga kawat dan sebagai resonator untuk menghantarkan getaran kawat menuju wangkis. Sisir terbuat dari tulang dan seiring perkembangan zaman ada juga yang menggunakan plastik atau fiber sebagai bahan utama sisir. Sisir berfungsi sebagai penyaring suara dan peredam getaran pada kawat bagian bawah. Bantal secara fungsi sama halnya dengan sisir, namun berbentuk lebih empuk. Lalu di bawah wangkis terdapat tuner untuk mengatur kencang atau kendornya kawat agar menghasilkan suara atau bunyi yang kita inginkan. Kaki rebab terbuat dari kayu atau kai, berfungsi agar posisi rebab pas dengan posisi kita duduk, lalu sebagai alat penyangga agar rebab tidak jatuh atau bergeser pada saat sedang dimainkan. Saya akan memberikan contoh bagaimana fungsi kaki rebab. Yang
terakhir ada pangeset yang berbentuk seperti busur panah, terbuat dari kayu dan benang nilon atau kenur nilon, atau juga bisa buntut kuda atau dalam bahasa Indonesia ekor kuda. Fungsi pangeset sudah jelas, untuk menggesekkan antara kawat dengan kenur atau buntut kuda sehingga menghasilkan bunyi atau suara yang kita harapkan. Oke, dikarenakan HP saya sudah penuh memorinya, kita cukupkan saja sekian. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang kurang atau yang salah, bisa langsung dikoreksi aja guys. Sekian, bye bye.